Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari ini kita berjumpa kembali dalam program Bible Study CK7. Senang sekali saya bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Hari ini kita pasti akan diberkati dengan apa yang hendak Tuhan sampaikan. Hari demi hari kita diperkaya oleh firman Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, yang menjadi acuan di dalam kehidupan kita bukan hanya sebagai pendengar, tetapi bagaimana kita ketika kita mendapat rema, ketika kita mendapat sebuah pengertian dari Tuhan, itu kita terapkan dalam kehidupan kita. Sehingga hari lepas hari, kita disempurnakan melalui firman Tuhan. Hari ini kembali kita akan masih diberkati tentang Raja Yosia sama seperti kemarin. Dan kita akan melihat apa-apa saja yang dilakukan oleh Raja Yosia pada masa pemerintahannya. Mari kita tundukkan kepala, kita naikkan pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Yes. Lord. Terima kasih. Semuanya bagimu di dalam
waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Nyatakan jalan-Mu. Nyatakan jalan-Mu. Nyatakan jalan-Mu dalam hidup kami. Ku berikan hidupku, Tuhan, hanya kepadamu, Yesus. Lord, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Yesus, Ini hidup kami, Tuhan. Kami persembahkan segala yang terbaik hanya bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami tahu Engkau Allah yang menetapkan setiap langkah-langkah hidup kami. Dan Engkau sendiri yang memberikan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menyelesaikan segala sesuatunya.
Mari Tuhan, Engkau yang pimpin setiap kami, Engkau yang menunjukkan kepada kami arah jalan yang harus kami tempuh. Bahkan melalui setiap hari saat kami meluangkan waktu kami untuk belajar di Bible Study ini, kami percaya bahwa setiap kami juga akan mengalami peningkatan di dalam level kerohanian kami. Kami bukan hanya menjadi jemaat biasa, tetapi kami bisa mengerti dan bahkan nantinya kami bisa melakukan apa yang Tuhan percayakan buat kami, dan kami bisa menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar kami. Urapi telinga kami yang mendengar Tuhan. Urapi hati kami, jamah hati kami, supaya kami bisa dengar-dengaran akan setiap hal yang Tuhan nyatakan dalam pembelajaran Bible Study hari ini. Mari beracaralah ya Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, kita ada di dalam 2 Tawarikh 35 dengan 2 perikop, yaitu Yosia merayakan Paskah dan akhir hidup Yosia, yaitu dibunuh oleh Nehu. Nah, di sini dikatakan Yosia merayakan Paskah. Nah, Paskah ini dilakukan dengan benar pada zaman Raja Yosia. Kalau yang lainnya, raja-raja yang lainnya, atau mungkin orang-orang yang sebelumnya, tidak melaksanakan dengan tepat yang menjadi keinginan Tuhan dalam Paskah. Paskah yang benar adalah Paskah yang dilakukan tepat pada bulan pertama di tanggal yang ke-14. Itu sesuai dengan ketetapan hukum Tuhan yang ada. Jadi bangsa Israel itu punya 2 tahun baru, saudara-saudara. Yang pertama ketika Rosh Hashanah. Nah, itu adalah tahun baru pertama yang dilakukan oleh bangsa Israel. Ini biasanya dirayakan di setiap bulan September ya, saudara-saudara. Sedangkan tahun baru yang kedua adalah tahun baru yang terjadi ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, bulan tersebut menjadi bulan pertama dan di sanalah diperingati sebagai Paskah yang sebenarnya. Ini sesuai dengan apa yang firman Tuhan sampaikan di dalam Keluaran 12 ayat 1 sampai 2. Nah, Paskah ini terjadi antara bulan Maret sampai April, seperti yang kita rayakan dalam Paskah kita selama ini. Nah, Yosia yang sudah menyelesaikan setiap pembaharuan, dia sudah memulihkan keadaan bahkan rumah Tuhan, mulai ingin menyesuaikan setiap aturan yang sudah ditetapkan Allah sebelumnya. Kita baca di dalam 2 Tawarikh 35 ayat 1. Kemudian Yosia merayakan Paskah bagi Tuhan di Yerusalem. Domba Paskah disembelih pada tanggal 14 bulan yang pertama. Ia menetapkan tugas para imam dan mendorong mereka menunaikan tugas jabatannya dalam rumah Tuhan. Berkatalah ia kepada orang-orang Lewi yang adalah pengajar seluruh Israel dan orang-orang kudus Tuhan. Tempatkanlah tabut kudus ini di dalam rumah yang telah didirikan Salomo bin Daud, Raja Israel. Tidak usah lagi kamu mengusungnya. Sekarang layanilah Tuhan Allahmu dan Israel umatnya. Bersiaplah menurut puak-puakmu dan menurut rombonganmu sebagaimana yang dituliskan Daud, Raja Israel dan Salomo anaknya. Berdirilah di halaman tempat kudus menurut golongan puak saudara-saudaramu yang lain, yakni kaum awam, dengan satu rombongan puak orang Lewi untuk tiap golongan saudara-saudaramu itu. Kemudian sembelihlah domba Paskah, kuduskanlah dirimu dan adakanlah persiapan bagi saudara-saudaramu, supaya dilakukan apa yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Yosia di sini menetapkan tugas para imam, orang-orang Lewi,
Dan dia mendorong mereka untuk menunaikan, untuk menuntaskan tugas jabatannya dalam rumah Tuhan tersebut. Nah, perhatikan saudara-saudara, di dalam ayat yang ketiga, bagaimana Yosia memerintahkan untuk menempatkan tabut perjanjian ke dalam rumah Tuhan yang telah didirikan oleh Salomo. Kemungkinan sebelumnya tabut perjanjian tersebut ditempatkan ke sebuah tempat lain. Nah, hari itu Raja Yosia memerintahkan, tempatkan pada tempat yang sebenarnya dan engkau lakukan apa yang harus kau lakukan. Segala sesuatu yang Tuhan taruh sebagai tugasmu untuk dikerjakan, layanilah umat Tuhan. Itu yang diperintahkan oleh Raja Yosia kepada para imam dan orang-orang Lewi pada zaman itu. Kemudian Yosia menyumbangkan kepada kaum awam sejumlah 30.000 ekor kambing domba, yakni domba-domba dan kambing-kambing jantan yang muda, semuanya sebagai korban Paskah bagi semua yang hadir. Selain itu disumbangkan 3.000 ekor lembu, semuanya itu dari harta milik raja, dari kekayaan Yosia sendiri. Juga para panglimanya, orang-orang yang ada di bawahnya juga memberikan sumbangan sukarela kepada rakyat, para imam, dan orang-orang Lewi. Kemudian Hilkia, Zakaria, Yehiel, itu adalah para imam, para pemuka rumah Allah, memberi kepada para imam 2.600 ekor kambing domba sebagai korban Paskah, dan selain itu 300 ekor lembu. Lalu Konanya dan kedua saudaranya Semaya dan Netanael serta Hasabia, Yevel dan Yosabat, para pemimpin orang Lewi juga ikut menyumbangkan kepada orang-orang Lewi 5.000 ekor kambing domba sebagai korban Paskah dan selain itu 500 ekor lembu. Semua mereka menyiapkan sumbangan untuk dipakai sebagai korban persembahan Paskah. Yosia melakukan segala sesuatunya tepat seperti apa yang Taurat Musa ajarkan, apa yang sudah diteladankan oleh Daud nenek moyangnya dan Salomo sebagai orang yang Tuhan pakai untuk mendirikan rumah Tuhan tersebut. Dan perhatikan kebenaran yang dilakukan oleh Raja Yosia diikuti oleh segenap anak buahnya, segenap orang-orang yang ada di sekitarnya. Apa yang dilakukan oleh Raja Yosia menjadi teladan bagi orang lain. Di ayat yang ke-10 kita lanjutkan. Setelah upacara ibadah disiapkan, berdirilah para imam pada tempatnya dan orang-orang Lewi menurut rombongannya sesuai dengan perintah raja. Maka disembelihlah domba Paskah dan para imam menyiramkan darah yang mereka terima dari orang-orang Lewi. Sedang orang-orang Lewi menguliti domba itu. Tetapi mereka memisahkan korban bakaran untuk diserahkan kepada kaum awam menurut golongan puak mereka, supaya dipersembahkan kepada Tuhan sebagaimana tertulis dalam kitab Musa. Demikian pula dilakukan mereka dengan lembu-lembu. Kemudian mereka memasak domba Paskah di atas api sesuai dengan peraturan. Sedang persembahan-persembahan kudus mereka masak dalam kuali, belanga dan pinggan. Lalu membawanya cepat-cepat kepada segenap kaum awam. Kemudian mereka menyediakannya bagi dirinya dan bagi para imam, karena para imam, yakni anak-anak Harun, sampai malam hari sibuk mempersembahkan korban bakaran dan segala lemak. Oleh sebab itu, orang-orang Lewi menyediakan bagi dirinya dan bagi para imam, yakni anak-anak Harun. Nah, tata cara Paskah itu sudah disiapkan sesuai dengan aturan sebelumnya dan dilakukan sesuai dengan apa yang sudah ditulis di dalam kitab Musa. Bagaimana mereka memisahkan kurban bakaran sebagai bagian utama yang akan dipersembahkan kepada Allah
sebagai kurban penghapus salah. Apa yang harus dipersiapkan untuk rekan-rekan mereka yang sama-sama melayani untuk perayaan Paskah tersebut. Di ayat yang ke-15, para penyanyi yakni Bani Asaf ada pada tempat mereka sesuai dengan perintah Daud. Asaf, Haman, Yedutun, pelihat raja itu, dan juga para penunggu pintu gerbang ada pada tiap-tiap pintu gerbang. Mereka tidak usah meninggalkan tugas mereka karena saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi, menyediakannya untuk mereka. Jadi orang-orang Lewi itu yang bertugas sebagai penyanyi, penunggu pintu gerbang ada di satu titik tertentu. Mereka mendapat bagian tugasnya, tapi mereka tidak harus meninggalkan tugasnya karena mereka juga dilayani oleh rekan-rekan yang lain. Kemudian kita lanjutkan di ayat yang ke-17. Pada waktu itu, orang Israel yang hadir di situ merayakan Paskah dan hari raya roti tidak beragi yang dilakukan selama 7 hari. Paskah semacam itu tidak pernah lagi dirayakan di Israel sejak Nabi Samuel. Jadi baru perayaan Paskah yang luar biasa ini yang dirayakan oleh Raja Yosia. Seorang pun di antara raja-raja orang Israel tidak pernah merayakan Paskah seperti yang dirayakan Yosia dengan para imam dan orang-orang Lewi, dengan seluruh orang Yehuda dan Israel yang dapat hadir, dan dengan penduduk Yerusalem. Paskah itu dirayakan pada tahun ke-18 pemerintahan Yosia. Nah, di sini perayaan Paskah yang dilakukan oleh Yosia ini adalah perayaan Paskah yang sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan di dalam perintah Tuhan. Dikatakan gak pernah diadakan dari zaman Musa sampai Yosua, tapi pernah dilakukan pada zaman Nabi Samuel. Begitu luar biasa, dia dipercaya sama Tuhan dan dia melakukan segala sesuatunya tepat seperti apa yang Allah kehendaki. Perikop berikutnya adalah sebuah perikop di mana akhir hidup Yosia, yaitu Yosia dibunuh oleh Neko. Kemudian daripada semua ini, setelah Yosia memperbaiki rumah Tuhan, majulah Neko Raja Mesir hendak berperang di Karkemis di tepi sungai Efrat. Yosua keluar menghadapinya, tapi dia sudah diperingatkan saudara-saudara. Ia mengirim utusan kepada Yosia dengan pesan, apakah urusanmu dengan aku Raja Yehuda? Saat ini aku tidak datang melawan engkau, tetapi melawan keluarga raja yang sedang kuperangi. Allah memerintahkan aku supaya segera bertindak. Hentikanlah niatmu menentang Allah yang menyertai aku, supaya engkau jangan dimusnahkannya. Nah, saat itu muncul seorang raja dari Mesir yang bernama Raja Neko. Dia hendak berperang sebenarnya melawan pasukan Babel. Dia menolong Asyur untuk bisa mempertahankan daerahnya. Nah, di sini Raja Neko sebenarnya sudah memperingatkan Yosia. Itu adalah sebuah pesan dari Tuhan yang seharusnya Yosia dengarkan. Tapi saat itu Yosia abaikan. Di ayat yang ke-22 dikatakan, tetapi Yosia tidak berpaling daripadanya melawan dia. Ia tidak mengindahkan kata-kata Neko yang merupakan pesan dari Allah. Lalu berperang di lembah Megido. Maka pemanah-pemanah menembaki Raja Yosia. Dan raja berseru kepada orang-orangnya, bawa aku dari sini karena aku luka parah. Orang-orangnya mengangkatnya dan mengangkutnya dengan kereta cadangan, lalu membawanya ke Yerusalem. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di pekuburan nenek moyangnya. Seluruh Yehuda dan Yerusalem berkabung karena Yosia. Sekalipun dia menyamar untuk melindungi diri, ini adalah hal yang pernah dilakukan oleh Ahab sebelumnya. Tapi dia tidak mengikuti pesan Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Neko oleh Raja Neko, sehingga
dia masuk dalam peperangan tersebut dan dia mati. Nah, di sini ada dikatakan lembah Megido. Itu merupakan sebuah tempat yang pada saat itu sangat strategis, di mana tempat ini merupakan pusat perdagangan. Jadi banyak orang yang datang di tempat itu, tapi juga banyak sekali pertempuran yang terjadi di lembah Megido ini. Nah, kalau kita baca dalam kitab Wahyu, nantinya lembah ini akan disebut sebagai Harmagedon. Itu dari bahasa Ibrani, saudara-saudara, yang ditulis Har Magido atau Bukit Megido. Selanjutnya di ayat yang ke-25, ini setelah kematian Raja Yosia, Yeremia membuat suatu syair ratapan mengenai Yosia. Dan sampai sekarang ini, semua penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan menyanyikan syair-syair ratapan mengenai Yosia. Dan mereka jadikan itu suatu kebiasaan di Israel. Semuanya itu tertulis dalam syair-syair ratapan. Begitu dihormatinya Raja Yosia ini oleh bangsa Israel. Sehingga Nabi Yeremia memiliki kerinduan, keinginan untuk membuat sebuah syair ratapan untuknya sebagai penghormatan atas Raja Yosia. Nah, di ayat yang ke-26 dan 27, selebihnya dari riwayat Yosia dan perbuatan-perbuatannya yang saleh, yang sesuai dengan yang ada tertulis dalam Taurat Tuhan, yakni riwayatnya dari awal sampai akhir, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel dan Yehuda. Saudara-saudara, sebelumnya mungkin kita berpikir untuk memahami kitab Tawarikh ini, kita ngelihat banyak raja-raja yang hidup gak berkenan di hadapan Tuhan, dan hanya sedikit raja yang bisa benar-benar melakukan segala sesuatu seperti apa yang jadi maunya Tuhan. Sehingga di endingnya ada yang dikatakan tidak berkenan, melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Tapi secara luar biasa kita belajar dari kehidupan Raja Yosia ini. Itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang ketaatan dan ketepatan. Ketika kita mengikut Tuhan, mungkin kita sudah taat, tapi kita nggak melakukan apa yang tepat seperti yang Tuhan mau. Nggak semua orang bisa melakukan apa yang benar-benar Tuhan mau untuk kita lakukan. Sekalipun kita tahu kebenaran itu, tapi nggak semua orang melakukannya. Ada istilah masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tapi di sini dari Raja Yosia, apa yang dia terima, apa yang dia dengar, dilakukan dengan tepat. Melalui ketaatannya, ada ketepatan dari apa yang Tuhan mau, yang dia lakukan. Semuanya dengan benar. Dan namanya dicatat sebagai seorang raja yang saleh. Dengan ketaatan harus disertai dengan ketepatan. Nah, sebagai seorang raja, Yosia ini dikatakan seorang raja yang bisa dijadikan teladan. Karena apa? Dia berani melakukan segala sesuatu. Bahkan boleh dikatakan apa yang dilakukan itu secara masif, secara besar-besaran, dan diikuti oleh orang-orang yang ada di sekitarnya pada masa itu. Bukan sesuatu yang gampang, saudara-saudara. Bukan sesuatu yang mudah untuk dia lakukan. Tetapi dia berani tampil beda. Dia berani melakukan hal yang besar yang sudah Tuhan arahkan di dalam kehidupannya dan dia menjalankannya. Sesuatu hal yang besar dan dia gak takut dengan efek yang mungkin akan ditimbulkan. Nah, secara karakter, secara watak, mungkin kita nggak terlalu bisa menangkap bagaimana kepribadian dari seorang Raja Yosia ini. Tapi kita bisa melihat karakter-karakter yang ditampilkan di sepanjang pemerintahannya. Di mana dikatakan dia orang yang saleh, artinya hidup benar di hadapan Tuhan. Raja Yosia adalah seorang yang brave, seorang yang berani. Dan dia adalah seorang raja yang pantang menyerah. Bukan 1 tahun, 2 tahun,
dia membereskan rumah Tuhan dan menyelesaikan bagiannya waktu itu. Tapi dia gak menyerah saudara-saudara. Selama 10 tahun dia berusaha untuk memulihkan dan mengembalikan bangsanya kepada jalan Tuhan. Mungkin hari ini saya dan saudara sedang menunggu janji Tuhan. Mungkin kita sedang menunggu pemulihan, recovery dari Tuhan. Di sepanjang waktu penantian kita, apakah Tuhan mendapati kita bisa makin serupa dengan Dia, menghasilkan buah, menghasilkan karakter yang seharusnya kita hasilkan, supaya orang-orang di sekitar kita melihat bagaimana pekerjaan Tuhan melalui kehidupan kita. Mari saudara-saudara, saat kita mendengar firman ini, kita meneladani bagaimana Raja Yosia hidup. Bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan, tetapi dengan sebuah ketaatan dan ketepatan dalam melakukan segala sesuatunya, dia berhasil dan dikatakan sebagai seorang raja yang berkenan di hadapan Tuhan. Apakah kita semua rindu untuk bisa memiliki predikat berkenan di hadapan Tuhan, predikat sebagai orang yang saleh di hadapan Tuhan? Yuk kita mulai hari ini, kita kuatkan hati kita untuk kita benar-benar melangkah. Dan biar saat kita sudah taat di dalam jalannya Tuhan, sudah melakukan dengan benar, kita melakukannya dengan tepat. Apa yang hari ini Tuhan detailkan untuk kita lakukan, mari kita lakukan yang menjadi bagian kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami mengucap syukur kalau kami boleh menyelesaikan Tuhan bagian kami. Melalui apa yang Tuhan sampaikan hari ini, kami belajar Tuhan. Bagaimana kami harus taat, bagaimana kami harus tepat dalam melakukan seluruh firman Tuhan. Bagaimana kami harus dengar-dengaran, dan bagaimana dari situ kami tahu arahan Tuhan, jalan Tuhan untuk setiap kami. Biarkan Tuhan setiap kami ini masuk di dalam proses dan menghasilkan karakter-karakter seperti yang Yesus mau. Sempurnakan hidup kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus setiap yang percaya katakan amin. Terima kasih buat saudara-saudara yang sudah menonton Bible Study ini, dan kiranya bisa menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.